lagi di Inaba TV. Pada segmen kali ini kalian bakalan ditemani oleh saya Ziana Putri Maharani seputar keluar dari zona nyaman. Nah, bersama kami sekarang sudah ada narasumber yang pastinya menginspirasi anak muda khususnya mahasiswa nih. Bolehkah silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu? Assalamualaikum, halo semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Febrina. Saya adalah finalis dari Miss Muslimah Indonesia yang kebetulan sudah top 10 sebagai Miss Pariwisata. Kalau boleh tahu nih Kak Keisha itu prodi apa sih Kak dan semester berapa? Aku kuliah di Universitas Inaba di Ilmu Komunikasi semester 3, mau naik semester 4 berarti. Ilmu komunikasi ya Kak berarti. Kalau untuk sekarang selain sebagai mahasiswa, kesibukannya ada kesibukan lain kah? Selain sibuk sebagai mahasiswa, yang pastinya saya mengikuti program kerja dari Miss Muslimah ini karena program kerjanya 1 tahun. Saya juga mengikuti UKM di kampus dan juga organisasi di kampus. Dan baru-baru ini sekarang sibuk untuk menjadi asisten lab podcast di Universitas Inaba tentunya. Berarti memang anaknya aktif dan suka berorganisasi ya Kak? Iya, untuk sekarang seperti itu. Kan tadi juga udah di-mention sama Kak Keisha kalau Kak Keisha itu Miss Muslimah Pariwisata 2023 dan juga top 10. Boleh nggak sih diceritain dari awal prosesnya itu seperti apa? Mungkin teman-teman juga pengen tahu. Oke, pertama-tama itu aku kayak ngisi link dan ternyata audisinya di Unjani Cimahi pada saat itu. Nah, pada saat audisi kita diberi beberapa tahapan. Yang pertama itu interview, yang kedua tes baca Al-Quran dan tajwidnya, lalu belajar catwalknya, bukan belajar sih, tes catwalknya, lalu yang keempat itu public speaking, dan yang terakhir unjuk bakat. Nah, setelah dari audisi itu pengumuman siapa yang lolos menjadi finalis Miss Muslimah, dan ternyata alhamdulillahnya aku masuk dan tiba-tiba dimasukin grup WhatsApp. Nah, menuju hari H Grand Final, kita diberi beberapa pembelajaran seperti misalnya Zoom meeting tentang personal branding, public speaking. Lalu sebelum hari H juga kita dapat pembelajaran tentang catwalk yang benar itu seperti apa, dan juga fitting baju untuk menuju hari H. Nah, H-1 kurang lebih kita karantina di guest house, di salah satu guest house di Pasteur. Nah, untuk besoknya grand final di Unjani. Hal apa sih yang bikin Kak Keisha memutuskan untuk mengikuti ajang Miss Muslimah 2023 ini? Sebenarnya awalnya kalau boleh jujur ya, saya disuruh sama dosen saya, namanya Bu Detia. Tapi saya mikir gimana sih, apa nggak coba aja untuk keluar dari zona nyaman saya gitu. Jadi intinya lah untuk pengalaman aja sebenarnya awalnya tuh gitu. Kan tadi disuruh oleh dosen. Emang sebelumnya ada ketertarikan kah di bidang modeling? Nah, karena mungkin kalau misalnya disuruh doang pasti nggak mau ya. Iya. Jadi sebenarnya saya ada ketertarikan dalam bidang modeling, cuma mungkin sebelumnya kurang pede. Jadi ya kayaknya saatnya deh gitu pada saat itu tuh. Jadi coba deh gitu. Kalau boleh tahu kendala selama mengikuti ajang Miss Muslimah ini tuh apa aja sih Kak? Karena kan mungkin sebelumnya kan katanya tadi memang ada ketertarikan di dunia modeling tapi tidak sepenuhnya pengen mengikuti ajang ini gitu. Kendalanya itu mungkin ya karena beberapa dari finalis lain itu memang sudah ada berkecimpung di dunia modeling kayak udah bertahun-tahun, dan saya pun pada saat itu belum sama sekali berkecimpung di dalam modeling. Jadi ya itu sih yang membuat saya sulit untuk masuk ke dalam dunia modeling Miss Muslimah ini gitu. Jadi sebelumnya juga kan tadi Kak Keisha top 10. Pernah nyangka nggak sih kalau sebenarnya tuh aku tuh pengen keluar dari zona nyaman. Jadi ingin mencoba hal baru tapi tiba-tiba masuk top 10 gitu. Jadi nyangka nggak sih Kak Keisha? Sebenarnya nggak nyangka, karena ya itu aku tidak pernah ada pengalaman di bidang modeling. Tapi aku pada saat itu
mencoba untuk yang terbaik aja, lakukan yang terbaik, dan alhamdulillahnya top 10 gitu. Alhamdulillah ya. Jadi setelah top 10 dan menjadi Miss Pariwisata, Miss Muslimah Pariwisata ini kan gelarnya tuh keren ya Kak, membanggakan juga pastinya kan untuk teman-teman juga kan, menginspirasi gitu. Setelah mendapatkan gelar itu tuh ada kegiatan lain Kak atau memang sudah cukup di situ aja? Nah, ini yang aku tadi sempat mention tentang proker 1 tahun Miss Muslimah ini. Ya. Setelah menjadi Miss Muslimah Pariwisata, tanggal 13 itu saya ke Mayafada Hospital untuk mengikuti scaling gigi dan lain-lain. Juga ada treatment dari salah satu skincare, dan bakal ada event-event yang akan diikuti. Sebelum itu juga setelah grand final itu saya sempat catwalk juga di Unicom gitu. Jadi memang setelah dari grand final itu tetap banyak kegiatan dari Miss Muslimah ini. Kalau dari Kak Keisha sendiri, adakah strategi tersendiri atau rahasia yang mungkin bisa di-share ke teman-teman buat lebih percaya diri lagi di depan publik gitu, dan keluar dari zona nyaman pastinya? Kalau tips dari aku, rasanya kayaknya jangan menjadi diri sendiri yang awal. Jadi mungkin Keisha Febrina yang dulu diduluin dulu, Di stop di dulu. stop dulu, terus coba bangun Keisha Febrina yang ingin menjadi modeling itu seperti apa. Itu sih Kak. Kan pasti banyak banget pelajaran yang dapat diambil dari Miss Muslimah ini, banyak juga manfaatnya segala macam. Apa aja sih Kak kalau boleh tahu? Mungkin teman-teman juga pengen tahu gitu, manfaatnya apa aja setelah mendapatkan gelar Miss Muslimah dan juga top 10. Manfaatnya banyak banget sebenarnya, tapi yang paling kerasa sama saya itu belajar tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai Miss Muslimah, tanggung jawab apa yang telah dikatakan pada saat grand final, seperti itu tanggung jawabnya sih. Adakah pesan atau ya kepada mahasiswa lain gitu ya, khususnya kan kakaknya juga mahasiswa prodi ilmu komunikasi gitu, mungkin ada pesan untuk mahasiswa atau the next Miss Muslimah nantinya? Pesan dari aku, jangan takut untuk mencoba hal baru, karena aku juga keluar dari zona nyamannya. Jadi buat teman-teman yang pengen keluar dari zona nyamannya, jangan takut untuk mencoba, karena kita nggak akan tahu tuh kalau kita akan nyaman di sana. Jadi coba terus aja. Berarti intinya kita harus mencoba hal baru dan mengembangkan diri ya. Iya, Agar skillnya juga lebih baik dan meningkat tentunya. Jadi jangan ragu untuk mencoba hal baru. Jadi apa ya? Kita harus berani. Betul, Untuk berani mencoba. melangkah. Iya, berani mencoba, karena kita tidak ada yang tidak mungkin selagi Betul. kita mencoba dan juga berusaha gitu. Betul sekali. Seperti Kak Keisha ini juga, Kak Keisha kan sebelumnya memang ada ketertarikan di dunia modeling, tapi masih ragu tuh terjun apa enggak gitu. Tapi kan ternyata keluar dari zona nyaman itu tidak seburuk itu gitu. Betul sekali. Dan sedihnya nih ya Kak Keisha, sekarang di segmen kali ini tuh udah di penghujung acara, dan mungkin di segmen ini pasti banyak sekali inspirasi-inspirasi bagi mahasiswa di luar sana yang masih ragu untuk mencoba hal-hal baru, pastinya yang di luar batas kemampuannya. Saya Ziana Putri Alia Maharani pamit undur diri. Terima kasih kepada Kak Keisha telah menjadi narasumber Sama-sama. kali ini. Saksikan podcast Inaba TV selanjutnya, dan di segmen yang paling lebih menarik tentunya. Sampai jumpa di lain waktu. Dah.